perkenalkan nama saya Princess Feliciani Karurut, biasa dipanggil Princess dari kelas 8C. Halo guys, aku Luis Alexander Pardoma Pasaribu dari kelas 8B. Halo, saya Regina Kris dari 8A. Halo, saya Bu Sarma, saya mengajar matematika kelas 9. Hai, perkenalkan, saya Agustinus Awal, guru SMP Katolik Kerici 2. Namaku Rafael Arya Pradipta dari kelas 8D. Sebuah bentuk kasih kita kepada seseorang, terkhusus kepada sesama. Saat saya mendengar kata mengasihi, saya teringat pada sebuah salib, ya, di mana Yesus wafat di kayu salib, itu semata-mata karena mengasihi kita. Lewat salib inilah kita bisa membangun relasi bersama Tuhan dan dengan sesama. Yang terpikirkan peduli terhadap sesama di sekitar kita. Yang langsung terpikirkan mungkin membantu sesama sih. Mengasihi itu kewajiban. Memilih menjadi Katolik berarti memilih untuk selalu mengasihi orang lain. Yang pertama pasti Tuhan, lalu keluarga, teman, dan orang-orang di sekitar. Siapa saja sih, karena kita manusia juga gak bakal bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Jadi kalau kita mampu, kita harus saling mengasihi antar sesama. Ekor binatang peliharaan, seekor kucing, tentunya ini adalah bagian dari bentuk mengasihi sesama, walaupun ini seekor kucing. Namun ada yang lebih penting lagi selain ini, mengasihi sesama keluarga kita yang terdekat, lalu mengasihi komunitas, lalu mengasihi juga masyarakat secara keseluruhan. Menurut saya, kita harus mengasihi kepada siapapun, dan kita juga nggak boleh memilih-milih orang dalam hal mengasihi. Paling suka yang diperintahkan langsung oleh Tuhan ada di Matius 22 ayat 39. Nah, ini dia. Ayat suci favoritku adalah Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihimu. Kalau aku pribadi sih 1 Yohanes 4 ayat 7-8 yang berbunyi, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Suka karena itu perintah yang tidak berlebihan gitu. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri gitu. Jangan mengganggu orang karena kamu gak suka diganggu. Jangan mencubit orang karena kamu juga gak suka dicubit gitu. Mengasihi itu sesederhana itu gitu. Karena segala berkat yang telah kita dapatkan dari Tuhan, entah kita bersekolah ataupun mengajar, dan tentu segala kebutuhan sehari-hari yang sudah cukup untuk kita, belum tentu orang lain untuk merasakan. Jadi kita harus mengasihi orang lain. Mungkin karena ayat itu lebih ngingetin aku aja sih untuk bisa terus mengasihi sesama. Yang pertama, senyum, sapa, sanjung, dan peduli kepada sesama. Biasanya kan ada tuh streamer yang open donasi buat orang-orang terkena penyakit tertentu ataupun yang kurang mampu. Nah, aku biasanya ikut donate, ya walaupun belum seberapa, tapi setidaknya aku udah memberikannya dengan ikhlas. Kalau mesen ojek online biasanya ngasih tip lebih. Menghormati orang tua, menyayangi keluarga, dan menghargai orang-orang di sekitar. Memberi apa yang orang lain butuh dengan syarat saya punya. Kalau saya nggak punya gimana mau memberi gitu. Misalkan ada anak yang minta ajarin sore-sore. Kalau waktu saya ada, saya ajarin karena saya punya ilmunya dan waktunya. Jika suatu saat saya butuh, saya ingin orang lain juga memberi apa yang saya butuh. Ya seadil itu. Pada dasarnya kata mengasihi itu berasal dari sebuah kata yang sebenarnya singkat, tapi bermakna, yaitu kasih. Mungkin saat kita mendengar kata mengasihi, kita juga masih bingung nih kan, apa sih sebenarnya makna dari kata mengasihi? Jadi mengasihi itu bentuk sikap kasih kita bisa kepada Tuhan, keluarga,
sesama, kepada hewan dan tumbuhan yang di sekitar kita, kepada benda yang kita sayangi, atau bahkan kepada orang yang pernah jahat kepada kita. Serta jangan lupa untuk kita bisa mengasihi diri kita sendiri, alias love myself. Karena kalau kita sendiri aja nggak bisa mengasihi diri kita sendiri, bagaimana kita bisa mengasihi orang lain kan? Dan kita harus ingat kalau Allah adalah kasih. Jadi dengan kita bisa mengasihi, maka secara tidak langsung kita bisa menjadi bentuk karya keselamatan Allah. Dan kita sebagai anak Allah bisa berkarya demi mewartakan karyanya. Sebenarnya sih ada banyak banget tindakan kasih yang dapat kita lakukan. Bisa mulai dari membantu orang lain, menghormati dan berbuat sopan kepada orang lain, menjaga sesuatu atau barang yang kita punya, memelihara sesuatu yang kita sayangi, dan berdoa bagi semua orang yang kita kasihi. Tapi ada tindakan mengasihi yang identik banget nih dengan masa prapaskah, yaitu membuat celengan APP. Pastinya kalian sudah buat celengan APP kan? Karena dengan kita membuat celengan APP dan kita dengan ikhlas mengumpulkan berkat yang Tuhan telah berikan kepada kita, lalu isi celengan APP tersebut kita alokasikan kepada orang-orang yang membutuhkan, itu sudah menjadi bentuk sikap mengasihi kita kepada sesama, terkhusus saat masa prapaskah. Jadi, apakah kalian sudah mengasihi orang lain dan diri sendiri di masa prapaskah kali ini? Halo semuanya, for your information, video kali ini adalah video part 3 sekaligus video terakhir dari konten video yang berjudul Kira-kira saat masa prapaskah insan Ricci ngapain aja ya? Lalu berhubung ini video terakhir, aku mewakili tim yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak nih atas partisipasi kalian semua untuk terus menyaksikan video-video kita. Dan kalau kalian ada yang belum menyaksikan video part 1 dan part 2-nya, jangan lupa untuk menyaksikan ya, karena itu nggak kalah menariknya dari video part 3 kali ini. Oke, see you guys, dan semoga kalian bisa menjalankan masa prapaskah dengan lancar ya. God bless you all! Itu dia video singkat campaign prapaskah dari kita. Selamat berpantang, berpuasa, dan menjalani masa prapaskah bagi yang merayakan. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel OSIS SMPK Ricci 2 Dan terus melayani, Mengasihi dan bersaksi.